Oke, halo Kensan. Gimana Halo, cuaca di Pontianak? Aman, hujan? aman ya? Oke, persiapan untuk ujian di sekolah? Belum, belum aman. Belum aman. Apa yang kurang? Kurang, kurang kurang menghafal. Oke. Apa kira-kira pelajaran yang kurang menurutnya Kensan? Di pelajaran apa? Hmm? Di pelajaran apa menurutnya Kensan yang kurang? Kurang hafal. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Tematika. Inggris, matematika. Oh ya, apa-apa. Ya, oke. Hari ini aku presentasi dulu. Ya, presentasi ini materinya. Bentar, cari dulu. Nah, kita belajar ini dulu ya. Eh, perintah berkondisi bersarang. Ya, di sini pemrogramannya kayak ini nih. Pemrogramannya, rekomendasi pintarnya ini. Ya, nah ini rekomendasi pintar level bertingkat. Ya, program ini menanyakan pelanggan untuk kategori dan preferensi produk. Ya. Nah, terus di sini memproses jawaban, proses mencetak rekomendasi produk. Ya, bentar ya. Terus di sini misalnya kategori produk susu, terus keinginannya apa, nanti rekomendasinya apa, nah kayak gitu ya. Nah ini flowchartnya, flowchartnya seperti ini, true dan false-nya, outputnya apa. Nah, kalau dia bukan sawah, dia outputnya desaku. Kalau dia sawah, outputnya adalah eco farm. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang Kenson tanyakan hari Kamis lalu ya, yang bersarang lah ini nih. Kodenya kayak gini. Saya variabel kategori input kategori produk, misalnya keinginannya apa. Jika kategori produk susu dan keinginan sawah, maka apa? Jika, nah ini ada jika dalam jika. Sedangkan kemarin kan kita belajarnya masih pakai and or and gitu, atau or gitu kan kemarinnya pilihannya. Terus ini rekomendasinya, ya bisa dilihat ya. Terus, nah di sini ada penjelasannya. Kita bisa melakukan pemeriksaan hanya satu kali, bukan dua kali. Ya, jika ya, bagaimana flowchart akan berubah? Nah, ini flowchartnya. Oke. Kategori produk susu, keinginannya sawah. Kalau sawah, eco farm. Ya, kalau false-nya desaku. Lanjut lagi roti. Kalau gandum, true-nya adalah toko roti Pamanik. Pamanik, ya. Kalau false-nya pabrik roti. Nah, kayak gini. Gampang sih. Nah, ini yang ada else-nya nih. Level bertingkat, ya. Sama kategori produk dan keinginan tadi. Cara menulisnya tuh sekarang diubah pakai seperti ini. Ya, ada else-nya, ya. Kayak gini cara nulisnya. Terus, nah di sini kita bisa mungkin lanjut ke tes ya, tes tas aja langsung ya. Kalau itu tadi contohnya, Kensen ngerti nggak? Paham nggak cara nulisnya tuh? Nah, nih. Nah, ekspresi satu itu benar, ekspresi dua itu benar. Terus baru laksanakan tindakan dia. Gitu ya. Nah, kayak gini cara urutannya, strukturnya ya. Nah, ini juga
Jadi if ini, else-nya ini, lalu if yang pertama, else-nya ini tindakan tiga, tindakan satu, dua, tiga, kayak gitu. Nah ini contohnya, perintahnya, wak- variabel waktu makan, inputnya waktu makan. Ingat ya, input itu input itu string, jadi selalu dia menghasilkan nilai string ya, bukan angka. Kalau dia nanti misalnya Kenson outputnya adalah angka, jadi tambahkan integer di depan input. Jadi walaupun dia pertanyaan nanti di sininya waktu makan atau jumlah makan gitu misalnya. Nah, jumlah makan itu kan menghasilkan angka gitu. Nah, kalau udah menghasilkan angka, berarti di depannya wajib dikasih int, integer ya. Nah, kayak gitu. Gimana, Kitson? Mau lanjut ke tes tasnya? Nah, ini, ya. Apa yang akan dicetak oleh program? Nah, ini. Program ini akan mencetak ini. Sarapan, makan malam, masakan Jepang. Makan malam menyenangkan, makan sore tidak ada keinginan, kayak gitu. Nah, lalu ini lagi contohnya, contoh input data supaya program bisa mencetak daging dengan mashed potato, bubur dan pilaf, kayak gitu. Gimana? Mau langsung tes tas? Nah, ini ada nih tugas nih. Oh, oh, oh. Nah, kayak ini nih, contohnya tadi yang barusan aku bilang, ketika dia inputnya adalah angka, jadi nih ya selalu ingat int depannya. Tapi kalau dia kayak tadi input outputnya adalah tulisan, jadi int ini nggak perlu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah ini. If waktu lebih besar dari 10 dan waktu kurang dari 12. Total, total nih input waktu besar nih dibagi dua kayak gitu. Seperti biasa sih nulisnya. Ya, logiknya sih sama. Ya. Nah, terus ini if else. Kayak gitu. Perintah kondisi dengan beberapa cabang. Nah, kayak gini. Nah, ini contohnya kayak gitu. Ya, gampang sih ini. Cuma sama kayak kemarin, cuma cara nulisnya aja dirubah. Ini lebih mengarah ke benar-benar mulai bikin program sih kayak gini. Kalau aku biasanya dulu bikin di PHP ya, bikin begini. Ya, nah gini. Nah, lihat ya. Oke, mau langsung ke ini tes tas Hmm, atau ada yang perlu aku jelasin lagi? langsung tes tas boleh. Oke. Nah, sekarang cancel share screen aja ya. Hmm. Aku bantu jawabnya ya. Nah, di sini tandai pernyataan dan udah kamu tandai itu. Ide dari konstruksi itu bersarang ditetapkan untuk operator kondisi. Itu benar. Nah, yang salah tuh untuk memprogram, ya itu salah. Nah, oke. Selalu diingatkan kecepatan mengetik ya. Malah panjang. Agak panjang.
Hmm. Oke. Ya. Ya. Nah, perbaiki masalah dalam program. Sales, input apakah kamu ingin barang promosi? If sales, iya. Ya kan? Kategori, variabel kategori, input, masukkan kategori. If kategori, nah, coba di sana. Jadi di situ, di baris keempat, ya, di sana tuh Kensen harus selalu ingat mana yang contoh sama dengan satu dan sama dengan dua. Kalau sama dengan satu itu hanya memberi nilai ke sebuah variabel. Kalau sama dengan dua, itu dipakai untuk membandingkan apakah dua nilai sama hasilnya true atau false gitu. Nah, jadi di baris itu ya dua, lalu if kategori manisan dua, kan gitu. Di belakang manisan tuh harus dibeli titik dua. Ya, baru print. Hmm. eh karena pilihannya cuma satu manisan, berarti dia langsung ke else. Yang 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 tadi slide pertama itu waktu aku jelasin. Jadi ekspresi ekspresi yang pertama yang di awal itu adalah dia langsung kasih share screen dulu. Nah, Hmm. Jadi, if kategori yang di baris 6 tuh diganti dengan else karena dia akan ya else titik dua kayak gitu. Else titik dua dia akan ngasih print yang di bawahnya just linggo itu. Nah, else yang ini punyanya if yang paling atas. If yang di baris dua ini. Sejajar dia harusnya dengan else yang di baris dua. If else yang di baris 8 itu. Oh enggak, udah benar tuh, udah benar if yang tadi. If kategori manisan itu sudah benar di sana. Nah, else yang paling bawah ini, else yang paling bawah di baris 8 itu punyanya if sales. Nah, nah printnya juga digeser. Nah, if yang ini segaris dengan else yang ini dong. hmm? Else yang di baris 4 itu supaya segaris dia dengan else yang di baris 6.
yang di baris 4. paling tidak 5 Nah, kali itu kepala. digeser dikit nah supaya dia sejajar. Nah, coba tunggu dulu jangan dijalanin programnya. Jadi kalau Kenson lihat nih, if sales sama dengan ya, maka dia harusnya melakukan ini. Kategori input masukkan kategori. If kategori manisan, true-nya adalah beli buah jelly untuk 200 koin. Kalau dia false, else-nya adalah jus Lingo Berry untuk 40 koin. Jadi dia akan memproses ini kalau iya. Kalau tidak, if sales-nya ini akan memproses print, beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Nah, gitu. 5 kali ukuran Itu pengertiannya. Nah, ini di else di baris 8 kasih tanda titik duanya dong. Setelah else. Ya. Nah, nah kayak yang gitu. sini nggak, yang sini pakai titik juga. Nah, ya di bawah if sales ya. Nah, di sana juga dikasih. Terus di manisan, else-nya 6 dan 8. Oke, sudah. Coba di run. Paling tidak menggunakan dua ukuran kepala. Nah, coba kamu jawab yang lain itu supaya dia keluar. Kalau kamu jawab tidak, apa hasilnya? Kemudian dibesarkan. Nah, Atau kamu coba lagi. Tadi kan iya tuh jawabannya. Coba jawab tidak. Tidak. Nah, beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Nah, itu maksudnya Kensan. Jadi, segaris ya, yang baris 2 dengan baris 8 tuh else-nya. Ya, paham ya sampai sana. Mantap. Bisa dilanjut. Nah, ini. Sama kayak tadi. Ya. tekanannya jadi coba kita taruh guidance di atas kepala sampai ke bawah di dalamnya. Ya. Lewat. Nah, Kurang lalu, otak kita ya. ya. Mana caranya dia kita bisa tahu nih, ukuran semua di Periksa kesalahan. lagi. Set, set, set. Manualnya Sudah kayaknya. Sudah benar kayak itu. kemudian tindakan taruh di bawah di bawah sini, di bawah bagian total. Nah, 50. kemudian kan saya If harga lebih besar, sorry, if harga max lebih besar dari 100, di sana berarti harga maksimum, oh ininya, integer inputnya nggak perlu. Tambahkan integer input harga max karena dia kan hasilnya angka di depan input itu, di baris ketiga. Nah, karena dia mengeluarkan angka, nilai angka bukan tulisan. Tutup lagi satu di belakang. Iya. Ini bedanya nih. Di kategori kan tidak mengeluarkan outputnya kan hanya mengeluarkan tulisan, sedangkan yang di harga max itu angka. Jadi wajib ditulis INT. Nah, gitu. Mantap. Tes lagi sekali. coba Jawaban yang lain coba. Tomat. bawah Nah, mantap. Oke. Susun programnya. Apakah kamu ingin melihat barang kurang lebih ya. Oh, kayak soalnya tadi tuh persis kayak tadi? yang bukan kayak manusia dan dari karakter ini. Kamu bisa lihat yang contoh nomor 5 aja buat Biasanya kalau banyak referensi. jadi mau dibesarkan sampai ke mikrofon di bawahnya, wah boleh. Kalau untuk artinya seperti apa?
if kategori. Kalau kamu bingung ya, kamu copy aja nih strukturnya yang nomor 5 terus paste di nomor 6. Kamu nanti tinggal rubah aja. Mau tinggal rubah, sesuaikan dengan contoh soal. Biar nggak banyak ngetik. Biar kamu mulai hafal. Kamu copy aja semua tuh. sampai bawah sampai Nah, bagian bawahnya. di bawa di nomor 6. Nanti disesuaikan aja sama strukturnya itu. Nah, kategori berarti hilang. Oh, oke. Oke, Oh, baru terus dia kasih gerakan juga. Oh, ya. Kebetulan saya nanya if sama jawab. Nah, if jawab dia, sama dengan ya. ternyata karena jadi gambar itu komentar. Nah, Nah, itu harga max itu berarti dia termasuk kategori dong ya. Harga kalau max itu diganti pakai dengan variabel kategori. Karena di soalnya itu kategori yang tertarik. Nah, gitu. di belajar untuk bentuk gerakan dia kalau jalan kayak gimana. Nah, mungkin Nah, robot kan yang bentar di sini juga harus diganti harga max itu karena dia menghasilkan nilai tulisan kan. Nih, berarti inputnya INT-nya hilang sama ini hilang. Harga max disesuaikan aja variabel harga max itu pakai variabel kategori gitu aja boleh. Ya, ditutup buka dulu ya. Hilang terus ya. bagian badannya itu Nah, mana ini sampai harga max-nya diganti dengan kategori. kan dicoba. Kan kategori nih, kategori yang tertarik. Kategori. Ini titik duanya kan jangan lupa. Kita bikin itu objek badannya itu Hah? Oh iya. kemudian bagian kan Nah, baru terus di situ if kategori makanan kan baru ada if lagi, if kategori sama dengan dua itu. oke. If kategori makanan sama kayak iya itu. Nah, if kategori makanan kasih string ya barang itu. Dan lagi Ketik satu biar sama kayak iya ini boleh. Biar rapi. Nah, barang maka print susu 1 liter gitu. Oh, ini aja makanan gitu. If kategori makanan, nah, di printnya di sana apa sih pilihan susu satu apa tuh susu 1 liter, cookie, kismis dan persik gitu. bagian tengahnya jangan dibantu ke dalam sampai keluar aja. Ada yang juga di situ. Nih kategorinya makanan, ya kan? Ini. Terus nilainya adalah cetaknya susu 1 liter, kismis dan kismis persik. Nah, terus di bawahnya itu else-nya itu adalah deterjen laundry apa itu lagi itu? Deterjen laundry sikat sepatu. Ada bawahnya. Iya, kita mau samakan itu juga. Saya untuk bagian mana mana ada beberapa ya. Ada Tuh. Baru terus endingnya.
Beritahu kami jika kamu berubah pikiran. Nah, ini sama persis nih dengan kode yang soal nomor 5. Persis banget. Nggak ada bedanya tuh. Nah, kalau mau bikin rapi, tanda petik satu aja boleh. Supaya seragam. Nah, coba tes. Set, set. Hmm. Tarik. Nah, harusnya sudah situ. Jawaban kategori input kemungkinan ya kategori. Nggak ada error sih ini. Coba dites lagi sekali. Jawab ya, ya aja. Oh, makanan. Goreng. Dari bawahnya. Terus berarti kan bahan Di centang itu mau nggak lagi? Ulang lagi deh. Tidak. Coba lihat chatnya tuh. Sama tuh harusnya tuh. Nggak ada bedanya. Sisa liter, cookie kismis. Emang ada salah ketiknya? Enggak sih. Cookie kismis. warna C-nya ya. huruf besar apa? Pengaruh nggak sih? Nggak sih harusnya. S-nya huruf besar, susu, C-nya huruf besar, cookies kismis. Kenapa? Kita lihat dulu itu ya. Cookie kismis. Kita Pengaruh kembali nggak lagi. sih? Terus apa lagi deterjen, laundry, L-nya besar. Biar lebih Nah, proporsional dan dinamis kan. L Ada sudah benar ini kategori makanan. Oke, sudah. Nggak masalah sih harusnya. Saya ada bedanya tuh. Ntar, kita nyari kutu dalam jerami dulu nih. Kategori input. Kategori yang ini udah. If kategori makanan, sudah. Print, ini ya. Else, apa yang beda? Nggak ada kan? Nggak ada bedanya kan? Sama tuh. Kategori makanan. Nggak ada bedanya. Udah sih. Harusnya udah tuh. Kategori dan susu tas dan deterjen tas. dan Harusnya konsep udah sih. ya Ada bedanya nggak? Nggak ada kan? dari Enggak ada. Nggak ada kan? Udah benar semua nih. ada Just, bagian just. Coba tangannya, punya aku jalanin punyamu coba dihapuskan sama tuh. bagian detailnya kita akan tambahkan lagi nanti. Yang penting ukuran proporsional juga proporsinya itu yang paling penting. Tambahkan proporsi dan E. Nah, apa bedanya?
Oke, lanjut aja lah. Itu udah bener tadi itu. Nah, di sini teks dari promo, produk promo. Nah, Kadang-kadang dari mencari yang tiga harga paling besar dari, mencari harga paling besar dari tiga. ya, nah itu Nah, jadi ini baru saya banyak kita bikin variabelnya ini harga satu, dua, tiga. Harga satu, harga dua, harga tiga. Karena outputnya angka, ada stringnya sebuah ditambah integer. ya, dan kalau kita mungkin karena saya kita kan yang bagi hanya menjadi satu dua tiga bagian Ya, bikin variabel dulu. Variabel harga satu, dua harga dua, harga tiga. sama dengan bawah. Oh enggak, bikin yang pertanyaannya dulu. Nah, Hmm. harga dari produk satu kan. INT input. Dan dengan kelompok awal Oke, sebentar. oke Ya, bagus. Produk satu. Nah, harga dua sama juga. Harga dua. jadi yang paling ini oke nah berarti kalau ini tangan kanan atau tangan kiri tangan tangan kiri Nah, ya. Lagi satu, harga tiga. oke Oke, nah di sini baru kita jabarkan. Ya, kalau kita jabarkan ini eh, sederhana sih. Ada cara cepat nanti aku kasih dua cara, dua solusi, cara cepat sama yang dijabarkan. Yang kira kita belajar yang dijabarkan dulu. Di sini baru kita bikin if harga satu. Jadi kita bikin if harga satu lebih besar dari harga dua, terus else-nya apa, terus if bawahnya lagi harga dua lebih besar dari harga tiga lagi gitu. If harga satu lebih besar sama dengan, dan proporsional Lebih besar. dan ya, sebagainya kita kan nyari nilai yang lebih besar dari tiga, lebih besar sama dengan gitu, lebih besar sama dengan harga tiga gitu. Patokannya bagian pakai harga tiga, ya. ada yang Oh, udah harga tiga. Titik dua, kita bikin bagian formnya dulu nih ya. bagian Baru di situ telapaknya dulu baru if harga, sorry, sorry Kensan. Yang pertama itu kita harus membandingkan harga satu dengan harga dua. bagian Nah, harga satu yang benar ini yang tiganya ganti dua dulu di baris 6. Ya. Nah, oke baru di bawahnya kita membandingkan harga satu dengan harga tiga. sangat perbedaannya If harga satu, makanya sekarang Enggak pakai print dulu, Kak. saya dulu oh enggak, nanti biar sekalian printnya. Kalau di printnya di bawah itu panjang banget nanti kodenya. Ya, pertama if harga satu lebih besar dari harga tiga. Nah, baru di sini print di bawahnya. Nah, masuk lagi satu. Tuh. Print promosi untuk total ketiga barang. Nah, nilai yang di print di sini masih harga satu ya. Variabel harga satu tuh, di sebelah barang itu di sini. Nah, koma ya di sana itu dah. Masih kita pakai harga satu sebagai inputnya. Nah, terus baru di sini else punyanya if yang di baris 7.
di sini di baris 9 kita bikin else. biar dia Iya. Ah, di sana else-nya terus titik dua ya. Titik dua baru di bawahnya print Ini nggak yang pakai titik harga tiga. dua. Hmm? Kita print yang harga tiga. Ini kan pembanding harga satu, harga tiga nih. Kita bikin di Print. bawah. Hah? Ya, print promosi. yang beli ini kira-kira berapa? Nah, di sana harga tiga. Caranya Kita bandingkan yang baris 7 dulu. Nah, baru sekarang kita membuat perbandingan else ya benar titik dua. Baru kita bikin if yang baru membandingkan harga dua dengan harga tiga. akan itu ah, If harga dua lebih besar dari harga tiga, dan kamu kopas saja boleh itu. Tinggal ganti variabelnya aja dua, satunya diganti jadi dua. If ya, if sama formatnya dengan baris 7 sampai 10 itu sama formatnya. Kan Hmm? yang mana kan yang ini kali ganti. Ya, gini, jika dia membandingkan harga satu lebih besar dari harga dua, kan gitu, maka Hmm. dia akan melakukan membandingkan membandingkan harga satu dengan harga tiga dulu gitu. kita Maka dia akan print ini. Nah, kalau ternyata nilainya itu gini, nilainya itu lebih besar gitu. eh Dia akan membandingkan, ya, jika tidak dia akan membandingkan harga dua dan harga tiga gitu. Makanya kita perlu di sini membuat satu lagi if untuk membandingkan harga dua dan lebih besar dari jika lebih besar dari harga tiga. Berarti tambah if lagi. Oh enggak, else dulu, else-nya punya yang baris nama yang tadi, baru kita tambahkan if di bawahnya di baris dua. Nah, di baris 12 sorry. Nah, if else, nah, if harga dua, sekarang membandingkan si harga duanya dengan harga tiga. Formatnya sama tuh. Harga dua nah, mulai lagi itu kalau biasa dari lebih besar dari harga tiga. sama dari tadi tugasnya sama kan Nah, formatnya sama. Tinggal di print pakai else juga. jadi caranya apa Ini harga dua. Dua ya. Itu Ya sama nih. Else-nya sama dengan baris 9 10 sama. Persis sama. Nah, harga tiga. Setelah ini aku ajarin kamu yang cara singkat. Ini kita bikin yang penjabaran dulu. Nah, udah gitu aja. Coba di run dulu. 1220. Total promosi untuk ketiga barang yang paling besar kan. Mencari nilai harga paling besar dari tiga.
mau ditarik lagi dari dilempar tadi Nah, itu membandingkannya. Mau aku kasih cara cara pendeknya nggak? Nah, ada cara pendeknya, Kensan. Jadi dari baris 6 sampai baris 15 ini, eh, kita hapus yuk semuanya yuk. Dari baris 6 sampai 15. Eh, jangan deh. Dari baris ini aja deh. Baris 7 deh. 7 sampai sampai bawah tuh semua hapus tuh. Nah, nah, sekarang logikanya gini. Tadi kan itu itu menjabarkan panjang ya. Di print satu-satu. Ntar sekarang kita bikin printnya itu cuma satu aja nanti di end di bawah. Nah, kita logiknya dulu jika harga satu kurang dari harga dua. Nah, gitu sekarang perintahnya diganti di sana. Hmm. Yang di baris 6, baris 6. Jika harga satu kurang dari harga dua, ya sama dengan ini yang sama dengan yang belum. Nah, di baris 7 kita tulis gini. Harga satu sama dengan harga dua. Variabel harga satu sama dengan harga dua. Ya. Sama Nah, dengannya satu kali aja. gimana? Sama dengan satu kali aja kan? Ya, satu kali aja karena dia tidak ada pembanding di sana. Nginput nilai aja. Nah, ini eh, meringkas kode yang dijabarkan tadi. Ya, jadi mulai dengan anggap harga satu itu sebagai paling besar, gitu logikanya. Kita anggap pokoknya harga satu itu paling besar. Nah, jika ternyata harga-harga lebih besar nanti ganti nilainya harga satu dengan harga dua kayak gitu. Nah, sekarang untuk membandingkan dengan harga tiga, kita bikin if di baris 8, enter. Sejajar dengan if yang harga satu. Nah, udah berdiri sendiri dia sekarang. Nah, if bagian kita harga satu, nah ini baru membandingkan harga satu kurang dari harga tiga. Kalau sama dengan Ya isi pakai sama dengan kurang dari sama dengan harga tiga titik dua. Nah, sama harga satu membandingkan dengan harga tiga. Sama kayak kayak di baris ini. 7. Oh, Posisinya dilurusin aja. Nah, di sana. Harga satu sama dengan harga tiga. Nah, baru kita print out sekarang. Print out-nya adalah, ya kayak tadi tuh. Printnya punya if yang atas saja, sejajar barisnya. Nah, promosi itu promosi total untuk tiga barang. panjangan Promosi total untuk ketiga barang. Nah, di situ yang dikeluarkan kan tadi aku bilang kita menganggap logiknya harga satu yang paling besar gitu. Jadi kita pakai nilainya harga satu di sana di baris 10 itu variabel harga satu yang dipanggil di sini. Oh ini kurang cancel. Ya, di sana kita panggil variabel harga satu. Nah, nah, di bawah badannya kita jadi yang paling besar, itu. Coba kamu ganti harga yang lain deh. Ya apa 18 kan, 18.000 itu. Boleh coba lagi angka yang lain supaya memastikan kode yang singkat itu juga keren.
Ya, mau ya, sama ya hasilnya ya. Gitu. Nah, ini cocok kan? Kita cocokkan. Harga tidak lebih sedikit dari 100 koin itu gimana? Tidak lebih sedikit. Ah, itu mau kamu taruh mana? Oh, itu. Oh, ngambil dari bawah. Ya, benar. Terus harga lebih besar dari. Ya, benar. Oke, Benar. jadi Hmm. ya, Oke, good. kayak rambut kan. Ini yang kayak tadi ya, Ya, tapi yang kayak tadi. Cuma di sini Kayaknya ya mirip sini. aku Coba buat. Cuma di sini ada perhitungan nanti di dalamnya tuh. Ini latihan ekstra nih. Formatnya sama. ini pakai integer nggak? Eh ya, karena jika dia gini, misalnya nih, tar dulu aku jelasin ya. Misalnya kamu membuat pertanyaan nih, pertanyaan kan harga dari produk satu, apapun pertanyaannya, jika dia menghasilkan jawaban angka, jadi di depannya tuh wajib dikasih int integer. Nah, kalau cuma inputan biasa, misalnya tuh nanyanya harga produk satu gitu misalnya, nanti jawabannya tuh dia huruf, int itu nggak perlu. Integer tuh nggak perlu di depan input ya. Wajib jika hasilnya angka itu wajib int depan. sama sama yang dia ini kita kargo deh. Dan satu tangan ini dibuka. Jadi kita tahu misalkan minggu satu ya dan masuk kontrol gitu. Ya. Nah, di sini ada total ya. Aku lihat di sini. Coba kita lihat di sini jika check out barang dimasukkan dengan urutan dua ini sekian-sekian maka promosi tampilkan dalam jumlah yang harus dibayar menjadi sepertiga. Nah, di sana ada perhitungan. Nah, kalau nomor satu ini kita setelah ini kita totalkan dulu nih harga satu dua tiganya supaya nanti bisa dihitung di nomor kayak nomor dua itu. Ya. Kecil dikit, kecil dikit. Kita sampai di bagian ini, bagian Ya. garisnya. Nah, sekarang ini agak kombinasi nih. Ya, jadi jika harga satu kurang lebih kecil gitu, lebih kecil nggak pakai sama dengan jika harga satu lebih kecil nggak pakai sama dengan dari harga dua ya, dan harga dua pakai n kita pakai kombinasi di sini karena nah, tanda petik dua tanda titik duanya dihapus dulu kan Sen, di baris lima itu. Nah, n harga dua lebih besar dari harga Nah, besarkan juga kan. tiga. Nah, Oh, nah ini supaya nanti eh, tujuannya tuh gini, program membaca tiga angka harga yang menjumlahkan kan, total itu. oke, Terus memeriksa apakah harga berurutan naik. Misalnya eh, nanti 10 kurang dari nah, bagian 20 ini kurang dari bagian 30 gitu. Nah, di sini kita pakai operator logika N ya. Terus eh, di sini kita tambahkan di bawahnya itu jika harga satu, sorry, jika harga satu kan itu, nah kita bagi total, kita buat totalnya itu, kita bikin variabel total, total harga itu, nah total sama dengan
Nah, total ini kan dibagi dua kalau dia ada promosi. Dibagi, nih, dibagi. Nah, total sama dengan nilai total ini yang di baris 4 itu dibagi dua. Ya, nah baru di print promosi gitu. Dia dapat promosi berarti Bentar, bagi itu dua kali kak ininya. satu aja. Kalau itu kalau bilangan bulat baru nanti pakai dua. Nah, baru print promosi gitu. Hmm, Di ini. Ya, di print langsung aja. Kan setelah ditotal bagi dua, dia sudah menghasilkan nilai kan, promosi, gitu. Print promosi. Nah, sekarang di baris ke-8, itu kan baru kita membandingkan antara nilai apa total ini dibagi dua. Nah, kita bikin yang total nilai total eh, harga 1, 2, 3 ini yang dibagi sepertiga. Ya, di ini sama formatnya dari baris 5 sampai baris 7 sama formatnya cuma nanti dari total itu dia dibagi tiga sepertiga. Ya, ini soal ini. Ya, dari baris 5 sampai 7 itu formatnya sama cuma di baris totalnya tuh kalau di ini kan di baris 6 nih dibagi dua. Nah, untuk yang di bawahnya ini Dibagi tiga ya kak. di situ nanti dibagi tiga. Ini pakai if juga. Sama, persis sama, formatnya sama. Ya, harga dua lebih besar. Nah, ya. Oh, agak ngelag ya. Nah, untuk ini baru sekarang kita bikin eh, printnya yang kayak di soal ini kan total yang harus dibayar kan. Total yang harus dibayar kita bikin print. Kita print dulu yang harus dibayar di baris ke-11 enter aja. Eh, dia sejajar dengan if yang terakhir. Nah, kita print. Ini jari-jarinya Nah, nih, yang harus dibayar. saya mau bikin dia Dalam semua kasus lainnya, tulisan promosi tidak ditampilkan. Pembeli hanya melihat label yang harus dibayar. Nah, yang harus dibayar sekarang kan. Jadi di sini, nah, yaitu nilai yang dipanggil adalah total. Variabel total itu dipanggil. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita baca ulang nih, dia nih dalam sebuah kasus lainnya, tulisan promosi tidak ditampilkan. Ya, nanti print promosi ini nggak tampil ya. Pembeli hanya akan melihat label yang harus dibayar. Bayarnya berdasarkan ini nanti. Kan kamu nginput nih harga dari produk satu berapa, harga produk dua, produk tiga. Jadi itu semua di total. Yuk coba 214 399. Nah, itu kalau dijumlahkan kan. Dia akan membagi yang mana kan gitu pertanyaannya.
Nah, kalau teknisnya tuh, teknisnya tuh gini. Eh, Ntar, kok gua loading sih. Nah, teknisnya tuh program tuh membaca tiga angka harga yang menjumlahkannya kan. Tadi itu kan kalau masukin 2144, 127, 399 itu kan program tuh akan membaca tiga angka harga yang menjumlahkan. Terus lalu programnya meriksa nih gitu. Meriksa. Nah, apa nih? Nge-lag ya? Bentar, Jaringannya nge-lag. Mas. Ada kita dulu ya tes. Ntar, aku aku ulang nanti jelasinnya. Tes tes. Udah dengar, Kensan? Wah, jaringannya lag nih. Jaringan siapa lag? Aku lag nggak ya? Oh nggak. Oh, aman. Ya si Kensan yang lag. Coba ke WA. Yang mau saya tanyakan, Tes, tes. Ya, Browser. ya. Halo, halo. Kenapa lag internetnya? Ya. Oke, nggak apa apa. lagi Coba di share screen. Aku sambil jelasin deh. tabuknya? Kita bicara nanti bersedia awal. Nah, aku jelasin dulu nih. Ya kan? Aku ulang ya dari awal ya. Ini kan program membaca tiga angka eh, harga yang kamu input itu terus dijumlahkan kan. Hmm. Harga yang kamu input itu kan 123 nih, 123, 124, 125 itu nanti dijumlahkan. Terus lalu program tuh memeriksa apakah harga berurutan naik. Misalnya 123 kurang dari 124 kurang dari 125. Jadi kayak gitu programnya tuh memeriksa. Tapi kok nggak bisa sih? Hah? Nggak ke ini. Tuh. Oh, ini Kensan, yang di baris 5 ini harusnya kurang nih, Hmm? yang ini. Ini, terus ini dibalik. Ngikutin ya, lebih besar sama lebih. Nah, Ini. ya, terus sama yang di baris ini. Di baris 8 itu sama dengan yang ini. Ya, nah, gitu, lebih besar. Hmm, coba. Hmm. Pakai satu empat empat. Set, udah, harga dua, harga tiga. Total harga satu tambah harga dua tambah harga tiga. Jika harga satu kurang dari harga dua dan harga dua kurang dari Bisa harga sih. tiga. Bentar, bentar ya, aku cek dulu. Total bagi dua print. Oke, jika harga satu lebih besar dari harga dua dan harga dua lebih besar dari harga tiga, total. Oke, print promosi. Print yang harus dibayar. Lah, tunggu, tunggu. Coba cek, cek, cek. Aku kirim kode tuh. Sama sih harusnya tuh. Coba cek lagi.
If harga satu kurang harga dua N. Ya benar. Total. Oke, promosi ya. Ya, Sar. Hmm? Coba cek Oh, chatnya. Nah, barusan gue ngasih chat yang aku kirim. Nah, tuh. Kita coba lihat apakah ada perbedaan. Enggak. Oh, ini di enter nah yang baris 25 tuh. Nah, set promosi oke, okay. Tiga ya kan. Terus aku cuma ngasih tulisan sini memeriksa urutan dari harga dengan urutan turun gitu kan. Oke, promosi. Oh, tanda seru ini perlu nggak sih tanda seru di print promosi ini? Itu kayaknya itu beda. Set, oke, mainnya udah benar, udah sama kan? Set, oke, hapus saja punya aku coba. Periksa lagi sekali, sama kan? Sama sih harusnya. Ya, 2144 127 399 27 399. Nah, kurang tanda seru berarti. Ya, nih, ini dia. ini. Eh, Besok minggu, sementara kamu besok minggu mau Ya, dan ini mau mirip juga. Ini mirip juga sama yang latihan barusan. besok. Cuma di sini dia pertanyaannya kan cuma dua tuh. Nah, coba. mhm. Hanya ada kategori dan kategori. Inputnya cuma kategori. Oh, cuma satu. Inputnya cuma satu. Kategori aja. Oh, kali ini nggak pakai integer dong. Oh, enggak. Karena yang pakai integer tuh nanti malah harganya. Kan kategori misalnya produk. Produk itu kan huruf kan. Itu nggak perlu integer tuh. Gitu. Hapus saja tuh dua baris ya. Harga satu tuh mungkin ganti aja pakai variabel kategori. Kategori Itu harus pentingnya gitu. sama Hitam. dengan ya produk. Input produk. Kayak Ah, Input input sorry produk input kategori. sorry hitam yang input bawah. kategori gitu. Input Ya. kategori T2 ya. Nah, baru di sini if produk gitu. Yang total tuh Boleh dihapus saja. hapus. Hapus. Nah, baru di sini if produk. Tuh, hapus saja semua kita bikin dari scratch saja. Hapus saja semua. And then biasanya full. Ya, Biasanya if full. produk. If kategori, jika kategori gitu. Kan hari Selasa ya. Itu Nanti besok kan lah. dijawab, ini Kalau kan besok bagus. kita bikin jawabannya dulu. If If kategori, produk sorry, kategori dulu. kategori Ya, if kategori sama Ini dengan kalau sama dengan dua, karena sama nanti sama dengan dua, karena nanti kan dengan pembanding. Sama dengan kan jawabannya itu produk itu jawabannya. literal. bisa maksudnya Senin penuh, jadwalnya penuh. Apa sih? Ah, jika kategori sama dengan produk gitu, sama dengan soal soal yang tadi, dia kan jawabannya adalah produk. Kita bikin jawabannya dulu di sini. Nah, ntar dulu. Ya, benar. Tapi ntar dulu. Kenapa produk dan kenapa sama dengan dua? Karena Karena kalau nanti kamu jawab selain produk itu masih bisa dia dia programnya itu nanti
Kalau memberi kalau sama dengan jawaban, dua ini berarti udah pasti jawabannya itu. membandingkan. Hmm? Sedangkan kalau sama dengan satu inputan ya, misalnya jika jika kategori sama dengan 5 itu satu misalnya pakai sama dengan satu, berarti cuma nilai 5 aja akan diproses gitu. Selain itu error dia. Sedangkan kalau kamu misalnya jika kategori sama dengannya dua itu ya lebih meyakinkan, itu membandingkan nanti ketika kamu menjawab selain produk, maka program itu akan ngasih jawaban apa misalnya else-nya, printnya tidak ada gitu misalnya. Bisa seperti itu kan San? Ya. Nah, di belakang produk ini kasih dia titik dua. Iya. Karena kita akan mengasih nilai apa? Ngasih nilai harga. Nilai harga dari apa? Nah, ini harga. Kita bikin pertanyaan harga Hmm? dulu. Apa sih? Ya, gimana? Berapa Ah, sih? ah, ini kan kita sudah bikin tadi input kategori. Sekarang kita bikin input harga. Harga, variabel harga bisa dirapiin sejajar dengan if kategori itu ya. Dengan kata variabel kategori itu. Kita bikin variabel harga dulu. Tab lagi satu. Hmm? Sejajar dengan variabel kategori. Nah, harga kita bikin harga dulu. Kita bikin input harganya dulu ya. Nah, ini baru pakai integer input harga. Integer input harga. Ya, supaya nanti kayak kayak di soal ini. Nah, ini yang baris pertama, ini yang baris ketiga gitu. Ya. Nah, baru terus nanti kita kasih nilai di sini. Jika harga, if harga di bawah harga itu di bawah harga. Nah, ke tab nah sana. Nah, if harga sejajar aja bisa nggak? Nah, if harga lewat. Nah, if harga kurang dari 100 kurang 100 gitu. Kurang dari 100 nggak pakai sama dengan nggak usah. Kurang, kurang. Hmm. Nah, kurang 100 titik dua, ya tinggal di print. Printnya geser aja, biar rapi. Sejajar sama harga tuh. Nah, print, apa tuh tadi? Cobalah Kepala Cobalah makanan dua. hasil pangan kami. Apa? Hasil panggang kami. Cobalah makan makanan. Iya makan. Nah, cobalah makanan hasil panggang kami. Ya. Nah, itu kalau jika harga kurang 100. Nah, gimana kalau harga Ini pakai if lagi nggak? pakai if sejajar dengan if yang atasnya, yang di baris berapa tuh? Nah, enggak, Dua. yang sejajar sama baris 4. Kita bikin if. Nah, jika ini if harga lebih dari 100, harga variabel lebih sama dengan 100. Nah, ini baru pakai lebih dari 100, pakai sama dengan ya. Di sini ada kombinasi n nanti yang di baris 6. Nah, terus di titik 2 itu sebelumnya belum belum. Jangan lu di print di sini. Di baris 6 masih. Kita bikin perbandingan. Kan di sini 2.2 nih coba lihat. Hmm. Jika ya kan? Harga Jika harga dari dari 100 eh, eh, sampai nah sampai 500 koin inclusive shift maksudnya. koin. Di sini kan ada perbandingan harga. Jadi
di set kayak di set range-nya antara 100 sampai 500, berarti nggak mungkin lebih dari 500 kan. Nah, makanya kita set dulu di sini jika harga lebih sama dengan 100 dan harga kurang dari 500, karena di sini udah jelas instruksinya hanya sampai 500 koin inklusif gitu. Ya, dan N harga, variabel harga, nah kurang dari 500. Kurang, nggak usah pakai sama dengan. Langsung aja. Eh, kurang, kurang gitu. Nah, kurang, spasi 500. Nah, titik dua. Hmm. Oh, jadi memang satu kapsul biasa dijadikan satu. Berikutnya coba dua dan tim sini. Eh, kamu mau ujian? Ya belajar dulu. Iya, sini. Iya, ini Nah, kasih ikut. titik duanya di sana. Di sini. Ya, ya Biasa baru bikin printnya. pertanyaannya ujian. Ini Bagaimana Ya, dengan kok kacang selimut coklat? Nah, itu. belajar belajar emas apa? Kok nggak ketemu dong? Yang 2.2 itu bagaimana dengan kacang selimut coklat? bagaimana dengan kacang Kacang selimut Dia sih nggak coklat. diselimuti Diselimuti ke coklat? coklat. Nah, karena bisa sih. if yang 2.3 sekarang. If-nya. Sekarang baru jika kondisi jika harga lebih dari 500 sekarang. Harga lebih sama dengan 500. Nah, titik dua, yaitu print apa tadi itu? Cobalah buah-buahan eksotik. Jadi di sini ada tiga kondisi ya, Kenson ya, berdasarkan soal. Aku mau ya, rekonstruksi ya, makanya aku anak-anaknya juga kan enggak. Nah, baru Karena kita else Oh yang ya, lagi satu nih yang paling bawah, Kenson. Yang lihatlah pada, nah itu else-nya, else-nya punyanya if baris dua. Nah, ya kan? Else titik dua ya, baru kita print else-nya. Print lihatlah pada perlengkapan rumah tangga. Itu jawaban ketika apa tuh? Kita menjawab mau selain produk. Gitu. yang mau kalau berdepan saja, aku cuma beli berarti cuma beli kita tahu. Nah, tadi kan aku jelasin dikit ya. hmm, Tadi kan eh Kenson nanya tuh, if kategori hmm. produk kan gitu. Ini dikasih apa angka atau gimana gitu. Pertama kan di soalnya adalah pertanyaan kategori. Nah, di baris satu itu kita sudah bikin pertanyaannya kategori. Lalu kita harus menjawab produk. Jawabannya sudah ditentukan di sini di baris dua nih. Pasti produk. Ketika dia akan menjawab produk, maka program akan bekerja dari baris 3 sampai baris 9 ini. Kalau program kamu misalnya menjawab selain produk, nah misalnya apa, sabun gitu misalnya, Langsung lompat ke langsung ke baris lompat 10 baris 11 Kak. 10 11 itu. Itu cancel. Coba lihat formatnya dulu. Ya, artinya format sama contoh soal itu relevan, sama. Coba di run program. Hmm, kategori makanan. Ya, nah, nah, kalau tulis produk, maka jawabannya akan beda. Nah, harga yang pertama kurang dari 100 gitu. Hmm, ya kan? Wah, Sesuai. Ya, mantap. Udah 1 jam belum kita nih? udah lebih.
Lebih. Oke. Jadi Kensan nanti eh, bisa coba jawab ulang lagi nih ya. Karena konstruksi bersarang sama eh yang pertemuan keempat ada yang belum selesai ya. Coba coba lihat Kensan yang perempat belum selesai. Refleksi. Oh, itu. Loh, udah aku periksa padahal. Oh, terus coba oh ini yang kemarin ya, yang 5 ya. Ini belum. Ya, belum ya. Ini karena ini Iya, ah mau belajar iya, kamu sama belajar kemarin. kerjakan tugas Hmm. Oke, buat nanti. ujian minggu depan. Oke. Nah, Kensen fokus dulu sama ujian di sekolah ya. Nanti kita atur waktu gimana caranya supaya menyelesaikan yang pertemuan 5-6 ya. Oke ya, Kensen ya. Ya, ya. Aku stop record dulu.